Oke guys, jadi ini ada kemacetan di jalan menuju Medan. Ini pertamanya gara-gara tolnya itu ternyata ditutup. Jadi tolnya itu ternyata pada saat mudik kemarin dibuka hanya sementara untuk menghindari kemacetan, memudahkan para pemudik. Sekarang kami harus melewati jalan lintas Sumatera. Setelah Batubara menuju Tebing ini ada kemacetan yang mungkin sudah hampir 10 menit nih nggak bergerak. Tambah lagi para pengemudi ngambil jalur kanan, jadi jalur yang harusnya dipakai untuk sebaliknya jalan itu ditutup oleh orang dari sisi berlawanan. Katanya ada yang melanggar, ada yang kecelakaan di depan. Jadi kita belum tahu nih, saya masih diem aja nih. Dan tidak terjadi sesuatu yang parah. Kita bisa lihat kemacetan sangat panjang ya. Ini udah 15 menit kurang lebih kami terjebak di kemacetan karena ada yang melanggar, kecelakaan. Ini kita akan segera melewati sumber permasalahan macetnya. Itu ada kayak truk tangki di depan itu dengan truk warna biru itu. Nah, mudah-mudahan kami nggak di stop ya. Mudah-mudahan sampai kami lewat terus saja. Tuh. Motor disuruh lewat bawah. Sudah ada polisi yang menangani itu, tapi polisinya di bawah itu mobilnya itu. Oh, ini polisinya nih, udah turun di jalan. Kita lihat ada 2 truk besar kasih tabrakan. Posisi mereka menghalangi jalan utama sehingga orang-orang harus bergantian untuk berjalan. Ini Pak polisi ini. Jangan sampai kita di stop. Makasih Pak. Makasih. Pak, ya. Ini kayaknya yang duduk-duduk ini sopirnya ya, bukan? Sini. Orang sini ngatur-ngatur ya. Banyak yang nongkrong. Sedikit lagi, yuk. Yuk bisa yuk, 3 mobil lagi. 3 mobil lagi. Ini yang mobil yang biru ya. Nah, ini. Terlihat kaca mobil biru retak. Ini mau motong kayaknya. Kalau kita lihat posisinya mobil tangki ini di kanan jalan. Apa dia mungkin melewati ya? Allahu Akbar, rusak parah dia. Oh, enggak di mobil itu ini. Makasih Pak. Posisinya, wah, mobil tangkinya ringsek guys. Nggak tahu lah kronologinya. Bisa jadi mobil tangkinya yang menabrak atau mobil birunya itu yang tidak melihat tikungan kencang dan menabrak. Tapi posisinya yang biru nggak mungkin sedang melewati, posisinya di kiri banget ya. Itu enggak kenceng itu. Oh, itu yang apa? Bagian depannya mobil tangkinya rusak parah tapi. Iya, maksudnya enggak tabrakan gini itu enggak gitu. Iya. Ini ngerem itu. Akhirnya patah ini ya. Untuk korban jiwa Saya tidak terlihat karena mungkin sudah dievakuasi ya, sudah diamankan. Kita lihat nih yang sebelah kanan ini. kayak gini. Kemacetannya cukup panjang dan kami juga mengalami kemacetan ini kurang lebih 15 sampai 20 menit lah. Dari tadi teman kami di Medan sudah memberikan nasi gurih, mungkin sekarang nasinya sudah agak gurih. Allahu Akbar. Panjang sekali kemacetannya.
macet adalah ketika ada orang dari sisi sana, sisi berlawanan, dia mengambil jalur yang bukan haknya. Akhirnya ya apa istilahnya, adu moncong. Panjang ya dia. Ini udah 2 kilometer ini padatannya. Jadi ternyata justru jalur kiri yang terbuka, bukan jalur kanan. Pas kayak itu kok Instagram story lihat tahu berapa jumlah yang belakangnya. Gitu ya. Jumlah yang belakang tuh apa tuh? Macetnya itu di belakang juga banyak tadi kan. Dengan kita, ini depan kita. Tapi nanti kan, Total kemacetan tuh dihitung ini. tapi nanti kan mereka nggak menjangkau orang-orang yang ada di sini. Iya kalau di Twitter kan saking jauh banyak itu kan akhirnya ditulis lah dengan jarak itu berapa meter. Paling bagus tuh mereka punya suatu platform di mana ada netizen yang menginfokan kejadian, kemudian netizen lainnya bisa mengakses. Kalau di Surabaya namanya Suara Surabaya. Ada yang nelpon, ada yang itu ICJ, tapi kan nggak update. Oh iya, sekali post. Suara Surabaya itu powerful banget kan. Aku pernah cerita ke kau kan, Tri Risma hari ini tuh bisa jadi wali kota karena Suara Surabaya mengangkat ya. Kalau ada kayak gini, dia tinggal nelpon polsek terdekat, udah langsung. Ada kejadian apa, dia telepon manajer PLN mana, misalkan kabel ngelewer gitu, udah langsung clear. Dan mereka juga banyak iklannya. Jogja belum ada kan. Aku sempat mau bikin tapi gak sanggup lah untuk mengelolanya. Masih panjang. Udah 3 km mungkin ini kemacetan yang di sisi kanan. Bisa jadi ini sampai 5 atau Motor juga nggak jalan. 7 km. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Hati-hati dalam berkendara, khususnya ketika bermanuver di tikungan. Kadang-kadang memang dibutuhkan kenekatan ya, tapi juga harus dengan perhitungan yang tepat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi ya. Mudah-mudahan dua driver dan penumpangnya selamat lah, karena bisa membahayakan si pengendara itu sendiri jika kita salah mengambil keputusan. Masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah di tol Tebing Tinggi menuju Kota Medan. Bangunan-bangunan menarik untuk di sini. Di tol ini tertulis 90 km menuju Kota Medan, tapi kami keluar di Gatot Subroto itu kalau di Maps 72 km. Artinya kalau kecepatan kami 120 km per jam, dalam 40-an menit harusnya sampai di exit tol. Tinggal nanti mungkin menuju ke rumah teman kami si Bowo mungkin 5-10 menit. Kalau di map sih sekitar 1 jam 4 menit. Nah kita nggak tahu, kita coba kecepatannya lebih tinggi supaya bisa lebih cepat. Hah? Ada polisi kecepatan tinggi. Oh, tol dalam kota itu maksimal 100 ya, apa 80? Dalam kota 80, antar kota 100. Ini antar kota nih 100. Tapi katanya boleh sampai 110 kalau lagi ngeliat melewati. Nih speed kamera.